Hai guys, saya mau share soal narasi yang bisa menjadi narasi masa depan ini karena ini menyangkut soal Ethereum dan bisa mengatasi masalah scalability daripada Ethereum. Kita akan lihat apa narasi yang bisa menjadi potensi cuan buat kita dan ada juga hasil FOMC meeting, event yang akan terjadi besok, technical analysis Bitcoin, engine, dan juga CFX. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk narasi yang bisa menjadi solusi masalah scalabilitas daripada Ethereum. Dan ini namanya adalah ZK EVM, teknologi scaling yang bisa membuat Ethereum semakin cepat. Seiring berjalannya waktu, Ethereum bisa menjadi platform yang populer untuk aplikasi-aplikasi terdesentralisasi. Dia membutuhkan solusi scalabilitas dan namanya adalah ZK EVM. ZK EVM ini dia menggunakan Zero Knowledge Rollups dan Proof untuk menguatkan efisiensi daripada Ethereum. ZK Rollup ini juga bisa memvalidasi transaksi tanpa mengekspos data-data kita, jadi privasi kita itu bisa terjaga. Zero Knowledge Rollup ini adalah solusi scaling yang mengkombinasikan berbagai transaksi dan di-roll menjadi batch. Batch daripada transaksi tersebut itu dipresentasikan menjadi satu transaksi sehingga jaringan bisa memproses berbagai transaksi secara bersamaan. Ini mengurangi biaya daripada transaksi karena biaya dibagi ke berbagai orang. Selain itu, informasi-informasi sensitif juga tidak di-post kepada publik sehingga bisa memaintain privasi kita. Ada beberapa project-project ZK EVM yang bagus menurut saya juga setuju untuk hal ini. Yang pertama itu adalah ZK Sync yang dibawakan oleh Matters Lab. Ini merupakan versi ZK EVM yang paling dikembangkan dan ini memungkinkan developer untuk menulis kode-kode smart contract di dalam Solidity. Yang kedua adalah ZK EVM Polygon ini atau disebut juga dengan Matic ya teman-teman. Koin lama yang sudah beredar dan merupakan salah satu koin pemenang di tahun 2020-2021 dengan kenaikan gila-gilaan dan mereka mengembangkan ZK EVM-nya jadi bullish untuk Matic juga untuk tahun 2023 dan 2024. Ditambah lagi mereka memiliki banyak sekali koneksi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti di dunia nyata ya teman-teman. Yang ketiga ada namanya Starknet. Ini merupakan blockchain ZK EVM. Blockchain ini menggunakan ZK Proof yang dikenal sebagai ZK Star. Menyediakan security yang lebih baik lagi tetapi gas fee-nya itu bisa lebih mahal ya. Jadi karena dia lebih mengutamakan security-nya dibandingkan dengan biayanya. Ini bisa menjadi preferensi untuk orang-orang yang lebih mengutamakan soal keamanannya dibandingkan dengan biayanya. Jadi cocok untuk transaksi dalam jumlah yang gede. Starknet sendiri saya sudah utak-atik, sudah coba testnetnya juga dan bisa menjadi peluang airdrop buat kita ya teman-teman. Starknet juga dikabarkan itu akan kerjasama dengan Visa dan ini bullish untuk Starknet. Yang keempat adalah ZK EVM Scroll. Ini juga belum ada tokennya. Solusi scaling yang menggunakan ZK Rollup, banyak infrastrukturnya itu yang paralel dengan ZK EVM Polygon, tetapi dia juga menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi. Scroll juga bisa menjadi potensi airdrop untuk kedepannya, jadi teman-teman bisa gunakan testnetnya tersebut. Jadi narasi ZK EVM ini adalah narasi yang menurut saya akan sangat kuat sekali karena Ethereum tetap akan menjadi yang utama untuk soal smart contract ya teman-teman, itu tidak diragukan lagi. Zaman sekarang sudah berubah, bukan soal layer 1 lagi, tetapi ini adalah soal layer 2 seperti optimistic rollups yang terdiri dari Optimism dan Arbitrum dan ada juga yang namanya ZK EVM yaitu ZK Sync, ZK Scroll, Polygon dan lain-lain. Jadi ini adalah narasi yang perlu kita observasi, kita masukkan ke dalam watchlist kita karena ini bisa memberikan potensi cuan yang sangat besar ke depannya ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa melakukan tugas untuk mendapatkan airdrop ZK Sync, tidak 100% pasti tapi berusaha untuk menebak apa yang menjadi kriteria airdrop daripada ZK Sync tersebut. Dan sekarang kita akan ke technical analysis harga Bitcoin di mana close candle-nya itu merah tetapi ada wick yang cukup panjang di sini. Ada buying pressure ketika tadi pagi itu terjadi
bisa close di atas 24.160 dan hari ini dimulai dengan kenaikan yang cukup lumayan sampai ke 24.500-an. Daily-nya itu masih ada bearish divergence ya, jadi ini masih jalan dan ada red dot meskipun money flow-nya itu masih hijau teman-teman. Di time frame 4 jamnya sendiri itu kemarin sempat melakukan breakdown ke bawah dan ini daripada pola yang merupakan kemungkinan besar adalah ascending triangle dan mencapai harga 23.600. Dari situ ada buying pressure naik ke atas dengan cepat sekali ke 24.600-an. Sekarang masuk lagi ke dalam pola daripada ascending triangle ini meskipun saya akan ubah ini menjadi seperti ini lagi ya. Kondisi banyak yang short ketika dia melakukan breakdown daripada pola ascending triangle tersebut ya teman-teman. Nah, soal pola ini, pola memang dia kurang pastinya itu gara-gara pola itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau masih di awal-awal seperti ini, kita tidak tahu itu pola apa. Tetapi kalau misalnya sudah setengah jalan atau 3/4 jalan, maka kita akan lebih bisa tahu ini pola apa yang terjadi untuk pergerakan harganya. Jadi kita bisa mengambil action sesuai dengan pola tersebut. Hari ini ada buying pressure yang cukup kuat, makanya bisa naik cukup lumayan sampai ke 24.600. Kondisi banyak yang short ini bisa menjadi peluang bagi whale untuk melakukan short squeeze ya teman-teman. Jadi saya lihat di chartnya itu ada sekitar 262 yang posisi short, sedangkan posisi long itu sekitar 60-an saja. Dan banyak sekali makanan yang ada di atas di daerah-daerah sini ketika Bitcoin melakukan breakdown tersebut. Di time frame 4 jamnya sih bullish ya, ada green dot di sini dan kembali lagi ke atas 50 untuk RSI-nya. Penurunan Bitcoin itu bisa jadi disebabkan oleh DXY yang menguat ya teman-teman, breakout ke atas dari daily moving average 50-nya garis warna kuning ini. Momentum wave juga mengarah ke atas, RSI juga di atas 50. Jadi agak bullish untuk DXY yang bisa menjadi alasan kenapa Bitcoin ini kenaikannya itu sudah hampir berakhir. Dan bearishness daripada Bitcoin juga didukung oleh Nasdaq dan S&P 500 yang breakdown ke bawah daripada pola double top ini sudah breakdown daripada neckline-nya di sini. Sama juga terjadi di S&P 500. Jadi ini bearish di sini. Sekarang kita akan melihat Coin Engine di mana di video-video yang lalu saya update untuk Coin Engine itu dia melakukan kemungkinan akan bullish untuk engine, naiknya belum terlalu banyak, jadi ada potensi kenaikan ke atas. Nah, kemarin itu dia sempat melakukan breakdown daripada ini, garis miring ini, akan lebih bawah daripada di sini, tapi hari ini tiba-tiba dia malah naik ke atas, jadi memang sulit kita prediksi ya teman-teman. Kalau kita ikutin persis breakdown ke bawah daripada sini, bearish, tapi ternyata di pagi hari ini melesat dengan kencang ke atas. Kemungkinan engine sekarang berada di dalam spotlight untuk whale ya. Jadi whale lagi masuk ke engine. Lagi pula engine belum nyampe dari daerah atas daripada seperti harga Bitcoin atau koin-koin lainnya. Harusnya dia bisa ke $0.75 di daerah sini. Sekarang kita akan melihat koin CFX juga. Ini adalah koin China teman-teman. Di time frame 1 jamnya. Pola yang dibuat sekarang itu adalah pola falling wedge. Ini adalah pola yang cenderung untuk bullish. Kalau misalnya bisa tembus 0,305 breakout ke atas, maka targetnya itu adalah di batas atas daripada ini yaitu $0.366 dan breakdown ke bawah kalau tembus daripada garis yang ini. Target 0,21-an yaitu yang ada di daerah sini. Untuk indikator 1 jamnya itu bullish, tetapi indikator daily-nya mulai bearish ya teman-teman. Ada yang namanya red dot di sini. Dan ada berita juga dari Sui Network di mana kalau misalnya teman-teman bisa menjadi validator node gitu, teman-teman bisa mendaftar itu untuk mengikuti testnet wave ketiga Sui Network untuk menjadi validator ya teman-teman. Jadi teman-teman akan disuruh untuk menjalankan sebuah software untuk mengamankan jaringan Sui Network ini menjadi validator atau node ya. Dan kalau misalnya bisa menjalankan hal tersebut, itu biasanya akan ada rewardnya yaitu dapat airdrop token ketika mereka meluncurkan token tersebut. Jadi kalau teman-teman memiliki skill tersebut, teman-teman bisa melakukannya. Kita akan melihat hasil FOMC meeting minutes yang terjadi kemarin. Hampir semua member itu setuju akan kenaikan 25 BPS. Beberapa setuju, jadi sedikit saja yang naik 50 BPS. Semua setuju bahwa kenaikan suku bunga itu akan terus dilakukan. Jadi kita bisa melihat kalau bulan Maret itu akan ada kenaikan suku bunga ya teman-teman. Kemungkinan besar 25 basis point. Besok akan ada event yang bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin yaitu tanggal 24 Februari hari Jumat jam 8.30 malam akan ada Core PCE Price Index. Ini bisa memberikan
volatilitas kepada harga Bitcoin. Kalau baik, maka akan bullish untuk Bitcoin, teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.